Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Eh, jadi pasangan Anies Muhaimin atau Amin ini eh, sepertinya akan menang satu putaran. Kenapa demikian? Nah, kita mencoba menganalisisnya dari track atau eh, fakta-fakta hitungan elektoral semata saja. Di luar kalau kita hitungan, orang bilang kalau hitungan langitan. Jadi banyak para ulama atau kiai uh, melihat kalau hitungan langitan memang pasangan Amin ini, Anies Muhaimin ini memang mendapatkan tanda-tanda yang cukup terang gitu. Tapi kali ini kita akan membahasnya dalam pendekatan elektoral biasa gitu. Nah, coba kita lihat ya, kita melihat anatomi elektoral wilayah gitu. Satu Indonesia gitu. Nah, dalam survei-survei selama ini pasangan Anies Muhaimin ini sangat kuat di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta luar Jawa. Ini adalah basis elektoral atau pendukung kecenderungan masyarakat yang akan memilih Anies Baswedan. Mereka sangat fans terhadap Anies Baswedan karena memang karakter politik di wilayah ini memang itu condong pada atau masyarakat yang melihat bahwa pemimpin itu harus pertama religius gitu, kedua dia peduli terhadap rakyat gitu. Nah, di Jawa Timur sendiri juga ada kemiripan itu. Jadi Partai Kebangkitan Bangsa yang mesin politiknya sangat stabil ya, itu dan cukup besar di Jawa Timur, tentu telah mengangkat semacam putra mahkota dari kalangan Nahdliyin atau NU, yaitu Muhaimin Iskandar. Ini sudah sangat lama sekali ya, dan sudah sangat mengakar di Jawa Timur. Jadi Gus Muhaimin ini memang sudah didukung penuh oleh kalangan mayoritas warga Nahdliyin di Jawa Timur, khususnya para kiai-kiai dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, dengan bergabungnya basis-basis atau wilayah elektoral ini, tentu ini akan menjadi tumpukan suara yang cukup besar gitu antara pendukung Anies Baswedan di Jawa Barat, di Jakarta, di Banten dan luar Jawa, dikombinasikan dengan punya dari Gus Muhaimin ini di Jawa Timur dan sebagian kecil di Jawa Tengah. Bahkan ada yang mengatakan dengan dicalonkannya pasangan Amin ini, pendukung kalangan Nahdliyin di Jawa Tengah itu hari ini mulai migrasi untuk mendukung Anies Muhaimin gitu. Karena Muhaimin satu-satunya yang dianggap hari ini representasi dari kalangan santri gitu, bukan santri dadakan ya, tapi ini santri organik gitu. Nah, jadi dua pemimpin atau figur yang punya religiusitas kuat dan nasionalisme yang kuat, yaitu Anies Muhaimin ini bersatu, dan ini akan menghasilkan satu fenomena atau efek bola salju yang perlahan-lahan membesar, sehingga di 5 bulan ke depan itu bisa dilihat dan bisa dipastikan suara dari pasangan Anies Muhaimin akan sangat besar gitu, sehingga prediksinya Anies Muhaimin berpotensi menang satu putaran gitu. Nah, bagaimana kalau tidak menang satu putaran? Itu hitungannya hanya turun sedikit, yaitu 3 capres maju dan kemudian Anies Muhaimin lolos ke putaran kedua dengan urutan pertama gitu. Karena kalau kita lihat pemilih-pemilih capres itu di 5 bulan ke depan itu sudah sangat sulit berubah lagi gitu. Karena memang Anies Baswedan sendiri sudah turun lapangan dan melakukan sosialisasi itu sudah sangat lama ya. Apalagi dengan adanya media sosial, warga di luar Jakarta itu melihat tiap hari media sosial gitu tentang prestasi-prestasi Anies Baswedan di saat memimpin 5 tahun di ibu kota Jakarta gitu. Nah, pemilih-pemilih dari Anies Baswedan itu sudah sangat sulit berubah gitu. Mereka adalah pemilih yang militan, dan itu berdasarkan juga dengan
temuan dari beberapa lembaga survei bahwa pemilih Anies Baswedan itu paling militan di antara figur-figur calon presiden gitu. Nah, ditambah lagi dengan pemilih dari Gus Muhaimin dari Jawa Timur dan basis PKB dan atau sebagian NU, ini juga militan gitu, sehingga dua figur ini berkolaborasi didukung oleh pemilih yang militan. Pemilih militan itu sudah sulit berubah pilihannya gitu. Dia bisa dibilang sudah menuju pada ideologisasi gitu ya. Gitu. Jadi banyak analisis mengatakan bahwa pasangan Anies Muhaimin ini akan menang gitu. Entah satu putaran atau di putaran kedua. Yang jelas pasangan Anies Muhaimin akan menang, dan ini tentu membuat frustasi dari lawan-lawan politik dari Anies Muhaimin ini, dan banyak yang bilang berbagai upaya akan dilakukan agar Anies Muhaimin kalah, tapi sangat sulit itu terjadi gitu, karena negara ini punya aturan hukum yang jelas dan baku gitu. Jadi kita melihat bahwa pasangan Anies Muhaimin berpotensi menang satu putaran jika seandainya tiga calon berpotensi tetap menang satu putaran atau lolos ke putaran kedua dengan posisi urutan pertama. Nah, bagaimana kalau dua calon saja yang terjadi akhirnya Pilpres 2024? Ya tentu tetap Anies Muhaimin yang akan menang, karena basis-basis elektoral itu sudah sulit berubah. Bahkan hari ini terjadi migrasi dari swing voter ya, yang belum menentukan pilihan, itu mulai menentukan pilihan pada pasangan Anies Muhaimin. Bahkan ada yang golput itu sudah ada berkeinginan untuk memilih pasangan Anies Muhaimin gitu. Nah, ini tentu adalah fenomena bola salju yang setiap hari membesar gitu. Sepertinya masyarakat Indonesia ingin benar-benar ada perubahan, ada pembaharuan, ada wajah baru di kepemimpinan nasional gitu. Dan ini tidak bisa dilawan. Ini adalah perjalanan alam atau waktu dan gejolak alam gitu. Sulit untuk kita membendungnya. Daripada kita habis mati digulung arus besar, mendingan kita memilih pasangan Anies Muhaimin, karena ini adalah sesuatu pembaharuan Indonesia dan perubahan Indonesia menuju yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.